warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman Tohur, salah satu peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 LPTK Universitas Pendidikan Indonesia kelas PGSD 1. Pada kesempatan hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Dengan mengambil tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat, pembelajaran pertama, kelas 5. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut adalah praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lencang depan, gerak. Siap, gerak. Mana yang paling lurus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sehat, luar biasa, Allah. Alhamdulillah ya. Gimana hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Alhamdulillah, kalau misalkan sudah hadir semua seperti biasanya, kita awali pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa seperti biasa, dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan kalian membaca doa. Belum belajar, mari kita belajar mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah berdoa, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Silakan semuanya ikut berdiri. Garuda Pancasila, aku akan dukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Terima dari bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan semuanya ikut kembali. Oke. Hari ini kita akan belajar di tema 4 tentang sehat itu penting dan subtema 1 pembelajaran pertama. Kira-kira sebelum kita masuk ke materi hari ini kita akan belajar di tema itu ya. Kira-kira kemarin kita sudah belajar tentang apa? Tentang organ pencernaan manusia. Nah, sekarang kita akan belajar di tema 4 tentang hidup itu sehat, terutama belajar di tentang sistem peredaran darah. Untuk selanjutnya Bapak akan membacakan dulu. Hari ini kita akan belajar tentang apa sih? Nah, di sini Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan kegiatan mengamati gambar peredaran darah manusia, kalian dapat menentukan organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya secara rinci. Nah, yang kedua, dengan kegiatan berkreasi menggambar, kalian dapat menggambarkan cara organ peredaran darah manusia secara rinci. Yang ketiga, dengan kegiatan mencari tahu tentang pantun, siswa dapat menyimpulkan bagian-bagian dari ciri-ciri pantun dengan tepat. Dan yang terakhir, dengan kegiatan mencari tahu tentang pantun, siswa dapat membuat pantun dengan tema tertentu, lalu menunjukkan unsur-unsur pantun yang dibuat dengan benar. Nah, di sini Bapak akan menampilkan sesuatu. Kira-kira Bapak menampilkan apa ini? Tentang pantun.
Nah, silakan semuanya membaca. Silakan baca dalam hati pantun yang ada di depan. Silakan. Mana sudah membaca? Coba. Kira-kira apa isi pantun yang ada di depan kalian yang tadi sudah dibacakan? Tentang kesehatan. Penting nggak bagi tubuh kita untuk menjaga kesehatan? Penting. Apalagi di dalam sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah perlu nggak kita jaga? Perlu. Ya. Di mana sistem peredaran darah tuh, ingat ya, kalau misalkan sistem peredaran darah itu bisa mengalir itu karena dipompa oleh apa ya? Oleh jantung. Jantung itu fungsinya untuk apa? Memompa darah ke seluruh tubuh. Bagaimana cara kerja jantung? Berkontraksi dan berelaksasi. Ternyata cara kerja jantung itu berkontraksi dan berelaksasi. Jadi memompa darah supaya darahnya itu mengalir ke seluruh tubuh. Nah, denyut jantung bisa kita rasakan apa tidak? Bisa. Dengan cara memegang apa? Dengan cara memegang pembuluh nadi. Bagaimana ya kita bisa tahu denyut jantung? Ternyata dengan memegang pembuluh nadi. Pembuluh nadinya itu ada di bagian mana? Bagian pergelangan. Coba tangannya angkat. Nah, ini. Terasa tidak? Nah, itu denyut nadi. Bukan hanya di bagian pergelangan tangan, ada juga di bagian leher, di bawah telinga. Nah, itu pembuluh nadi. Nah, sekarang Bapak akan menampilkan kira-kira yang ada di depan itu adalah gambar tentang apa ya? Di gambar di depan kalian itu adalah sistem peredaran darah pada manusia. Apa itu sistem? Barangkali ada yang sudah membaca dulu sebelum belajar. Silakan coba, apa ya itu sistem peredaran darah? Mengalirnya darah. Mengalirnya darah itu disebut sistem peredaran darah. Kira-kira yang ada di depan itu coba ada gambar tentang apa saja? Tentang jantung. Terus ada apa lagi? Paru-paru apa lagi? Pembuluh darah. Ada jantung, ada paru-paru, ada pembuluh darah. Nah, ini yang ada di depan kalian itu adalah sistem peredaran darah pada manusia, di mana sistem peredaran darah manusia itu dibedakan menjadi berapa? Sistem peredaran darah ada dua. Nah, yang pertama ada sistem peredaran apa? Kecil. Yang kedua ada sistem peredaran darah besar. Betul, ada dua. Nah, itu sistem peredaran darah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sistem peredaran darah kecil, yang kedua ada sistem peredaran darah besar. Bagaimana cara kerja sistem peredaran darah? Yang pertama dari sistem peredaran darah kecil, mulai dari mana? Dari kanan. Kemudian mengalir kemana lagi nih darahnya? Arteri pulmonalis. Kemudian mengalirnya kemana lagi? Paru-paru. Selanjutnya kemana? Pulmonalis. Kemudian kemana lagi? Sambil. Nah, itu sistem peredaran darah kecil. Sekarang bagian sistem peredaran darah besar. Nah, ini sistem peredaran darah besar itu di mana darah yang mengalir itu keluar dari jantung masuk ke seluruh tubuh. Dari jantung ke seluruh tubuh. Bagaimana cara kerja sistem peredaran darah besar? Mulai dari kemudian mengalir kemana? Terus mengalir kemana lagi? Dialirkan kemana lagi? Dan yang terakhir kemana? Sambil tangan. Jadi sistem peredaran darah sistem peredaran darah itu terbagi menjadi ada sistem peredaran darah, ada sistem peredaran darah. Itu cara
kerja sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah itu tidak terlepas dengan adanya organ-organ peredaran darah. Yang termasuk organ-organ peredaran darah itu tadi yang tadi disebutnya apa saja? Pembuluh darah. Yang ada di gambar ada pembuluh darahnya, Jantung. ada jantung, Paru-paru. ada Paru. Apa sih yang disebut dengan pembuluh darah? Bagus. Saluran atau tempat mengalirnya disebut pembuluh darah. Ya. Pembuluh darah juga ternyata dibagi lagi menjadi berapa? Ada pembuluh apa? Yang kedua ada pembuluh ada pembuluh nadi dan pembuluh baik. Di mana pembuluh nadi itu yang disebut dengan arteri. Di dalam arteri itu di mana darah yang di bawahnya itu mengandung kayak akan apa? Oksigen. Coba sering dikenal dengan sebutan apa? O2. Kemudian ada juga pembuluh balik. Di mana pembuluh balik ini sering disebut dengan Pena. Karena pena itu yang membawa darah kaya akan apa? Karbon Dioksida. Apa sebutan lain dari karbon dioksida? CO2. Kasih tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, dan di bagian yang selanjutnya ada tentang jantung. Organ peredaran darah yang lain adalah jantung. Di mana apa fungsi jantung? Fungsi jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Dipompa oleh jantung darahnya, jadi ngalir dia ke seluruh tubuh. Kemudian di dalam jantung itu terdapat 4 ruang. Ya. Yang pertama ada serambi kanan, serambi kiri kanan, kiri. Nah itu bagian-bagian yang ada di dalam jantung. Ternyata dibagi ada 4 ruang, serambi kanan, serambi kiri kanan, kiri. Coba bagian yang paling kuat ya pada jantung itu ya, bagian otot yang paling kuat pada jantung disebut apa? Miokardium. Betul. Nah, yang terakhir adalah paru. Di mana dalam paru-paru itu fungsinya untuk apa? Menyuplai oksigen yang dihasilkan dari udara masuk ke paru-paru, kemudian oksigennya itu dialirkan lagi melalui darah. Nah itu menyuplai oksigen paru-paru. Nah tadi tentang pembuluh darah. Coba kira-kira ciri-ciri dari pembuluh darah kan ada 2, ada pembuluh nadi, ada pembuluh nadi. Pembuluh nadi ya ini ciri-cirinya bisa kita rasakan, tetapi tidak bisa tidak terlihat. Adanya itu ada di dalam. Nah, sehingga untuk mengetahui denyut jantung dengan memegang pembuluh nadi harus ditekan di pergelangan tangan. Nah, yang pertama ciri-ciri pembuluh nadi itu dapat kita rasakan. Nah, itu di pembuluh nadi. Tadi ciri-ciri yang lain apa? Membawa darah yang mengandung oksigen. Sedangkan pembuluh balik ciri-cirinya apa? Kayak karbon dioksida. Terus kemudian terlihat pembuluh balik itu terlihat. Kemudian tidak dapat dirasakan. Kemudian pembuluh balik sering disebut dengan pena. Nah, sekarang kita breathing. Konsentrasi. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Satu kali tepuk semangat. Yang terakhir, mana matamu? Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Sudah semangat belum? Karena sudah semangat nih, Bapak ada hadiah buat kalian. Itu lembar
kerjakan itu yang nanti kalian akan isi. Silakan kalian nanti isi sesuai dengan kelompok. Nah, nih di dalam lembar EKPD itu ada 2 lembar yang harus kalian isi ya. Silakan kerjakan, bagi-bagi tugas, semuanya bekerja. Paham? Duduknya sudah dibuatkan dengan kelompok? Sudah duduk terkelompok ya? Oke, baik. Selanjutnya Bapak akan bagikan lembar EKPD. Akan dikerjakan. Kalau misalkan kalian ada yang perlu ditanyakan, silakan kalian boleh ditanyakan ke Bapak. Dengan program masing. Di setelahnya bagian-bagiannya jangan nanti kalau kita berkata mana ya baik oke go apa lalu pak ke kanan bagian-bagian bagian-bagiannya kalau dirasa sudah selesai semua, seperti biasa, ya. Setiap kelompok untuk mempresentasikan di depan teman-teman kalian. Sudah siap? Sudah siap? Mana semangatmu? Semangatmu! Satu kali tepuk semangat. Karena sudah semangat, seperti biasa, silakan yang bersedia untuk maju ke depan duluan. Boleh padam dulu. Nah, ya, nanti kelompok berapa? Nah, kelompok 2. Nah, ya. Silakan semuanya ikut menyimak. Ya, kalau misalkan ada yang perlu ditanggapi, nanti kalian berikan tanggapan. Silakan padam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadla dari kelompok 4 akan presentasikan kendaraan guru nadi dan guru balik. Yang pertama, guru nadi dibuat dengan angka 10 balik. Dibuat dengan pena. Guru nadi berdiri di sekolah dan telah dilaksanakan guru balik
Coba dari hasil diskusi pengerjaan kelompoknya Fadlan, kira-kira di kelompok lain ada yang memberikan tanggapan tidak? Gimana jawabannya? Sudah betul semua? Sudah betul semua? Oke, kasih tepuk tangan dulu Fadlan. Maka Fadlan dapat kembali. Nah, selanjutnya kelompok 2. Nah, semuanya ikut menyimak ya. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Kodir, kelompok 2 Bapak. Saya akan mempresentasikan tentang perbedaan guru dari guru tadi. Guru nanti dari silakan guru tadi tersebut karena guru tadi tidak terlihat dapat memperhatikan guru tadi dapat dirasakan guru tadi bisa dapat merasakan guru tadi membawa darah kayak oksigen membawa darah kayak Oke. Lanjutkan. Cara kerja organ peredaran darah manusia. Yang pertama sistem peredaran darah meningkat. Mulai dari diri kanan, arteri besar, yang sering disebut aorta, arteri, tubuh, vena, saraf. Sistem peredaran darah kecil. Dimulai dari diri kanan, arteri pulmonaris, paru-paru, vena pulmonaris, Oke, dari hasil pengerjaan kelompoknya Risna, kira-kira ada yang memberikan tanggapan? Oleh Fadlan. Oh, sistem peredaran darah bukan diri kanan, tapi diri kiri. Oke, ada koreksi aja. Hah? Oh, sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar harusnya apa? Diri kiri. Oh, itu betul, diri kiri. Mungkin salah penyebutan ya tadi. Salah penyebutan katanya. Ininya benar, diri kiri. Ya. Terus ada lagi nggak? Sudah cukup? Tapi untuk jawaban keseluruhan sudah betul semua? Nah, kasih tepuk tangan dulu untuk Krisna. Dari hasil presentasi tadi kalian, ternyata kalian tadi gambarnya sudah bagus-bagus dan semuanya sudah memahami ya tentang pembelajaran sistem peredaran darah. Nah, untuk selanjutnya Bapak nanti akan menampilkan sesuatu. Kira-kira Bapak akan menampilkan apa ya? Tahu tidak? Nah, lihat. Nah, selanjutnya lihat yang di depan itu apa ya? Pantun. Apa sih itu pantun? Puisi Melayu, puisi Indonesia, betul. Dan puisi lama asli Indonesia, puisi Melayu. Kira-kira lihat di pantun itu terdapat berapa baris? 4. Terdapat 4 baris. Coba ingat tidak kalau misalkan di pantun itu ada bagian apa? Sampiran, yang kedua ada bagian kira-kira yang termasuk bagian sampiran itu bagian baris keberapa? Kalau bagian isi? Dan kemudian setiap pantun itu memiliki sajak AB, dulu vokalnya AB kan. Nah, selanjutnya ada tentang ciri-ciri. Tadi kan sudah disebutkan ciri-cirinya. Nah, ini yang pertama pantun itu tadi yang disebutkan apa? Bersajak. Yang kedua, satu bait itu dari yang tadi itu tuh satu bait ada 4 baris. Yang ketiga tiap tiap baris itu terdapat 8 sampai 12 suku kata. Apa sih yang disebut dengan 8 atau 12 suku kata? Contoh seperti tadi, rambutku lebat, rambutku subur. Coba itu ada 12, kalau kurang dari 8 atau lebih dari 12 itu tidak termasuk ke dalam kriteria pantun. Coba, rambutku lebat, rambutku subur. Rambutku lebat, rambutku subur. Ada berapa suku kata? Itu bisa masuk tidak dengan kategori pantun? Bisa, karena tidak lebih dari 12. Oke. Selanjutnya ada baris ketiga dan keempat disebut baris pertama dan kedua disebut
Mana nih yang disebut dengan sampiran? Nah, ya. Selanjutnya baris ketiga dan keempat disebut coba bacakan. Sudah ada gambaran tentang ciri-ciri pantun? Selanjutnya lihat. Berdasarkan isi pantun dibedakan menjadi 4 ya. Yang pertama, pantun itu ada beberapa jenis. Yang pertama ada pantun di mana pantun jenaka itu isinya tentang apa? Hal yang lucu, biasanya menghibur kita. Nah, yang kedua ada pantun nasihat. Di dalamnya berisi tentang nasihat. Nah, tujuan mendidik. Nah, itu di dalam pantun nasihat, memberikan nasihat moral, budi pekerti dan juga dan lain-lain. Yang ketiga ada pantun teka-teki. Biasanya kalian kalau misalkan teka-teki itu apa ya? Tebak-tebakan. Suka nggak dengan tebak-tebakan? Supaya lebih menarik, nanti kalian boleh tebak-tebakan dengan menggunakan pantun. Nah, biar lebih menarik. Yang keempat, pantun kiasan. Apa itu pantun kiasan? Berisi perumpamaan. Misalkan digambarkan, jadi diumpamakan sebuah benda, ibaratkan. Jadi perumpamaan, istilah-istilah, pakai menggunakan bahasa istilah, perumpamaan. Nah, ini merupakan pantun kiasan. Nah, selanjutnya kita akan bermain membuat pantun. Nah, sekarang karena kalian sudah tahu apa itu ciri pantun, apa itu jenis-jenis pantun. Nah, sekarang kalian buat pantun tentang kesehatan. Silakan semuanya membuat pantun. Bapak kasih waktu cukup 10 menit. Cukup, silakan buat pantun. Nanti setelah kalian membuat pantun, Bapak harapkan kalian mampu untuk menyebutkan unsur-unsur yang terdapat di dalam pantun. Paham? Akan buat pantun di buku tulis kalian. Ya. Temanya tentang pantun kesehatan. Nah, sudah selesai? Sudah selesai? Hello. Sudah selesai semua? Mana semangatmu? Mana semangatmu? Satu kali tepuk semangat. Mana matamu? Sudah siap? Seperti biasa, ya. Siapa nih yang bersedia untuk membacakan pantun tentang tema kesehatan? Boleh, Padlan? Silakan. Sambil berdiri, ya. Oke. Apapun yang berkelanjutan, kalau hari sebelumnya dan apapun yang berkelanjutan sudah membuat sakit badan. Oke, ya, bagus. Coba baris pertama terdapat berapa suku kata? 10 kata. 10 suku kata.
memiliki sajak apa? AB. AB. Kemudian ada berapa baris? 4. Ada 4. Mana yang disebut dengan sampiran? Apa gunanya peninggalan itu hujan? Bagus. Kasih tepuk tangan untuk Pandan. Ya. Kelas semangat. Kasih tepuk tangan untuk Pandan. Siapa yang mau kerja lagi? Coba ada nggak? Nah, siapa? Ada lagi nggak? Boleh yang satu kelompoknya lagi, boleh nggak apa-apa. Silakan yang berani. Ayo. Oke, Anis, boleh? Silakan sambil berdiri nih. Wah, bagus sekali. Coba bersajak apa? Oke, kemudian dalam satu baris pertama terdapat berapa suku kata? Ada 8. Coba 8 itu termasuk ke dalam kriteria pantun? Termasuk tidak? Termasuk. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk Anis. Oke, Amel, silakan Mel. Sambil berdiri Mel, biar kelihatan cantiknya Amel. Oke, bagus sekali. Coba dalam pantun itu terdapat isi, coba baris ke berapa? Isi pantun itu baris ketiga dan keempat, coba bacakan. Oke, coba dalam baris pertama terdapat berapa suku kata? 9 suku kata. Oke, kasih tepuk tangan untuk Amel. Nah, tadi kita sudah belajar tentang mengenai pantun. Nah, sekarang kesimpulannya tadi kita sudah belajar tentang apa? Apa yang dimaksud dengan sistem peredaran darah? Mengalirnya darah ke seluruh. Ada berapa sistem peredaran darah? 2. Yang pertama ada sistem peredaran darah kecil, ada sistem peredaran besar. Kemudian apa yang disebut dengan pantun? Puisi pantun. Sekarang apa itu ciri-ciri pantun? Sebutkan ciri-ciri pantun. AB. Satu bait terdiri berapa baris? Kemudian tiap baris itu terdapat berapa suku kata? 8 sampai 12 suku. Baris pertama dan kedua termasuk baris apa? Yang disebut apa? Yang disebut sampiran. Baris ketiga dan keempat itu disebut apa? Puisi. Oke, alhamdulillah. Ya, kalian sudah mampu untuk sudah paham tentang sistem peredaran darah dan juga tentang pantun. Nah, selanjutnya kalian akan Bapak berikan lembar apa ini? Lembar evaluasi yang akan kalian kerjakan. Nah, nanti pengerjaannya silakan kalian kerjakan secara individu ya. Akan Bapak kembalikan lembar evaluasi.
kita? Kalau sudah beres, boleh semua hasil kerjaan kalian dikumpulkan ke meja bawah. Baik, alhamdulillah ya, dari kegiatan pembelajaran kita hari ini kita sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian. Bapak Ali yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.